Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Anak-anakku, para peserta didik SD Islam Cahaya Ilmu kelas 4 yang Ustadz banggakan dan Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa belajar kali ini. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran pendidikan fikih ibadah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang wajib wudu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan wajib wudu? Dan gerakan-gerakan apa saja yang termasuk dari wajib wudu? Insya Allah kita akan mempelajari dua hal tersebut pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama adalah makna wajib wudu. Wajib wudu adalah perkara-perkara pokok yang wudu akan terwujud dengannya serta tidak akan sah kecuali dengannya. Maksudnya adalah semua gerakan-gerakan yang kita lakukan mulai dari awal sampai dengan terakhir yang itu harus kita lakukan sesuai dengan urutannya dan tidak akan sah kecuali dengan melakukan gerakan tersebut. Jadi ketika kita kurang melakukan gerakan tersebut atau tidak sempurna maka tidak sah dan wudu kita harus mengulang kembali. Kita harus mengulang kembali wudu kita. Baik. Selanjutnya, gerakan yang termasuk dari wajib wudu. Ini kita harus perhatikan baik-baik ini. Gerakan-gerakan apa saja yang termasuk dari wajib wudu? Yang pertama adalah membasuh wajah atau muka. Dan yang termasuk wajah atau muka adalah membasuh wajah atau muka adalah madmadah, istinsyak dan juga istinthar. Sebelum kita bahas tiga hal tersebut, Ustadz pengen menjelaskan bagaimana membasuh wajah. Ustadz lepas kacamata Ustadz dulu. Nah, membasuh wajah adalah mulai dari sini. Batas rambut kita sebelah sini melingkar seperti ini sampai bahkan ke dagu. Baik. Bisa dipahami ya? Ustadz ulangi, dari sini memutar sampai batas telinga, bisa kalian sini lihat sini, ya, batas telinga sini, kemudian sampai dengan di dagu. Bisa dipahami ya? Jadi ketika berwudu maka kita harus nih sempurna wudunya. Dari nih kita usap semua begini. Kita usap begini. Nah. Biar sempurna. Jadi jangan asal cuman main begini-begini. Karena kalau kita begini-begini saja ada kemungkinan area bagian atas kita dan samping kanan kiri kita sini yang dekat telinga tidak basah dengan air. Baik. Kemudian madmadah. Madmadah adalah berkumur-kumur. Bagi yang belum tahu berkumur-kumur, Ustadz kasih contoh. Kita ambil air, kita contoh nih air, kita ambil air dari keran, kemudian kita masukkan ke mulut kita.
Kemudian kita kumur-kumurkan, baru kita buang. Nah, gerakannya antara madmadah, istinsyak dan istinsar itu jadi satu. Jadi kita ambil air, kalau bisa pakai tangan kanan saja itu Masya Allah bisa hebat gitu kan. Ambil dari sebelah kanan, kita ambil air sedikit sedikit, kita kumur-kumur, kemudian kita istinsyak. Istinsyak apa? Makna istinsyak adalah memasukkan air, menghirup air ke dalam hidung kita. Istinsyak. Kemudian kita keluarkan. Kita pegang hidung kita dengan tangan kiri, kemudian kita keluarkan. Itu yang makna dari istinsar. Jadi istinsyak menghirup air ke hidung pakai tangan kanan tentunya. Kemudian membuangnya dengan tangan kiri. Nah, kemudian madmadah, kumur-kumur. Setelah kita berkumur-kumur, airnya dibuang. Jangan ditelan ya, anak soleh dan soleha. Baik, kita lanjutkan. Kemudian membasuh kedua tangan beserta siku atau sampai siku. Ini juga penting. Maksudnya gimana? Kita membasuh kedua tangan kita mulai dari ujung jari kita ini, ujung jari, 5 jari kita alirkan air seperti ini. Ustaz ambil contoh saat gini sampai dengan siku. Mana siku kita? Ini siku kita. Ini siku kita. Nih, sampai lekukan bagian dalam tangan kita ini. Sampai di luar, ini kita keluarkan lagi. Karena banyak kita jumpai di luar, berwudunya apa? Cuma sekedar kayak seperti ini, tidak digosok, tidak dibasuh. Cuma sekedar kayak begini, kayak mau olahraga. Itu tidak dibenarkan. Jadi berwudunya masukkan air gini, kita usap, kita basuh menggunakan tangan kiri kita, kemudian kembalikan ke atas. Lagi seperti itu nih. Nah, sama juga dengan yang sebelah kiri, sama. Kita usap sampai bagian siku, kemudian kita kembalikan. Sampai siku, batas sampai siku. Jangan kurang, ya. Cukupkan sampai di siku saja itu insya Allah cukup. Tape. Yang ketiga adalah mengusap kepala hingga kedua telinga. Sekarang saya kasih contoh. Kepala, rambut kita, nih kepala kita. Yang tadi ketika bagian nomor pertama adalah bagian wajah sini, ya wajah sampai ke dagu. Nah, sekarang bagian kepala. Bagaimana bagian kepala? Kita begini, kita ambil air, setelah ambil air kita buang airnya, kemudian kita usapkan gini. Nah, sampai dengan ke belakang, sampai belakang, kita kembalikan lagi, kemudian kita langsung mengarah ke bagian telinga. Type, ya, bisa dipahami ya. Ini saya kasih contoh, ini bagian telinga Ustaz, sekali saja. Seperti itu. Jadi jangan berwudu karena pengen terburu-buru, apalagi udah terlambat sholat, maka wudunya rambut cuma di gini-ginikan saja, atau bahkan cuma di sini ujungnya saja, cuma digini-ginikan. Itu tidak pas, ya. Jadi dari ujung rambut, dari ini batas ini rambut kita usap. Tidak dibasuh ya, bukan dibasuh tapi diusap, cukup diusap. Kalau dibasuh maka airnya akan ada di tangan kita, kemudian kita beginikan. Tidak dibasuh tapi cukup diusap. Jadi diusap adalah ketika kita ngambil air terus kita buang. Jadi ambil airnya secukupnya, kemudian kita buang. Nah, air yang sisa-sisa yang ada di tangan kita itu yang kita usapkan ke kepala kita dan juga ke dua telinga kita. Tip. Yang keempat adalah membasuh kedua kaki beserta mata kaki atau hingga mata kaki. Nih, ini juga harus diperhatikan. Karena masih banyak dari orang-orang atau kaum muslimin yang membasuh kedua kakinya, terutama anak-anak ya, terutama anak-anak, membasuh kedua kakinya cuma sekedar kayak menendang bola. Apa? Karena pengen cepat-cepat, pengen buru-buru tadi.
sehingga tidak dibasuh. Ya, jadi cuman membasahi kakinya saja. Nah, ini yang harus diperhatikan. Membasuh, ya. Intinya adalah kita harus membasuh. Ada membasuh, ada mengusap. Ini yang harus kita perhatikan juga. Ketika perintahnya adalah membasuh, maka kita basuh. Kita basuh kaki kita. Ustaz ambil contoh, anggaplah tangan Ustaz kaki, karena Ustaz nggak mungkin ngasih lihat kaki Ustaz. Jadi misalnya ini kaki Ustaz. Ini kaki Ustaz berdiri begini. Nah, mata kaki Ustaz ada di jam Ustaz ini, misalkan. Jadi kita usap kaki kita. Kita gosok sampai dengan mata kaki. Kembali. Gitu lagi. Usap hingga mata kaki. Cukup sampai mata kaki aja. Tidak perlu sampai nih. Sampai apa ini? Sampai lutut. Ya, nggak perlu. Jadi cukupkan sampai, tidak perlu berlebih-lebihan ya. Nah, jadi cukupkan sampai cukup mata kaki saja. Mata kaki kembali lagi seperti itu. Yang kiri juga. Misalnya contohnya tangan Ustaz terus jadikan kaki ya, misalkan gitu. Contoh. Jadi kita begini, usapkan sampai dengan mata kaki, kembalikan lagi. Lagi gitu lagi. Nah, kemudian jangan lupa juga adalah sela-sela jari kita. Jari kaki terutama. Jari kaki itu digosok. Ya, jadi sambil membasuh kedua kaki. Nah, jari-jari kita juga harus dibasahkan juga, kena basah. Harus juga kena air seluruhnya. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah berurutan atau tertib. Nah, ini jadi wudhu kita harus sesuai dengan urutannya. Urutan dari wajib-wajib wudhu. Tidak boleh dari kaki dulu baru ke muka. Kaki, atau sebagai contoh gini, kaki dulu, muka, baru tangan, baru rambut. Seperti itu, tidak boleh. Tapi urutannya dari yang udah saya sebutkan dari awal, muka dulu atau wajah, kemudian tangan kita, kepala, baru ke kaki. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kita lanjutkan. Di sini ada kata-kata mualah. Mualah atau dilakukan secara berturut-turut. Nih. Ini Ustaz bawakan bukunya, bisa kalian juga baca sendiri di buku kalian. Makna dari mualah adalah hendaknya dia tidak mengakhirkan dalam membasuh anggota wudhu hingga anggota wudhu sebelumnya mengering. Maksudnya begini. Misalkan kita berwudhu nih. Kita udah membasuh wajah. Membasuh wajah, kita wudhunya di rumah, misalkan. Wudhu di rumah, di keran, bukan misalnya kita berwudhu di keran, bukan di kamar mandi, tapi di luar, misalkan itu ada keran, kita berwudhu, kita baru sampai membasuh wajah. Kemudian apa? Kita haus. Nah, ketika haus apa? Kita langsung pergi ke belakang. Langsung pergi meninggalkan tempat wudhunya. Minum dulu. Habis minum, balik lagi, baru melanjutkan gerakan wudhunya. Tidak seperti itu, tapi apa? Langsung dari mulai wajah, dari mulai kumur-kumur, bahkan dari kumur-kumur atau malah cuci tangan. Tapi sini yang wajib adalah dari wajah sampai ke kaki secara berurutan dan berturut-turut tanpa ada jeda, tanpa ada pengalihan. Maksudnya seperti itu. Jadi nggak sampai kita berwudu lagi basuh wajah terus kita haus. Habis haus minum, ambil air minum, kemudian apa? Kita lapar. Makan dulu. Jadi apa? Lengkapkan habis makan, minum. Habis minum baru lanjut wudhu lagi. Nah, sementara air yang di sini, yang di mukanya udah kering. Itu yang tidak boleh. Jadi apa? Jadi dilakukan secara berturut-turut atau tidak boleh ada jeda. Jadi sampai selesai, tuntaskan terlebih dahulu wudhunya, baru minum, baru makan. Seperti itu. Tapi asalnya tidak makan ya. Kalau wudhu, minum mau sholat, udah waktunya sholat. Selesaikan dulu wudhunya, kemudian sholat. Setelah sholat baru makan atau minum atau bahkan istirahat. Seperti itu.
Jadi muwalah di sini adalah dilakukan secara berturut-turut. Semua gerakan wudhu dilakukan sekaligus, secara berurutan dan berturut-turut. Baik, sebelum kita tutup, karena materi sudah habis, Ustadz ingin menambahkan sedikit bahwa dari anggota wudhu yang sudah kita pelajari, di sini ada anggota wudhu yang cukup dibasuh, yang harus dibasuh, dan ada yang cukup yang diusap. Nah, apa saja yang harus diusap dan apa saja yang harus dibasuh? Anggota wudhu yang harus dibasuh adalah muka atau wajah, kemudian telapak tangan, basuh telapak tangan, tadi satu lagi telapak tangan sampai dengan siku, kemudian kaki. Itu yang harus bagian anggota tubuh kita yang harus dibasuh ketika berwudu. Nah, sementara anggota tubuh kita yang cukup diusap itu adalah pada bagian kepala dan juga kedua telinga kita. Seperti itu. Baik. Kita cukupkan pelajaran kita pada pekan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa belajar di rumah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.